Izin untuk menyampaikan resume yang telah saya susun setelah menonton video-video yang telah diberikan untuk tugas aljabar linear. Oke, video. Jadi kesimpulan saya dapat dari video itu akan saya gabung menjadi satu resume. Jadi saya tidak akan memisahkan menjadi beberapa part sesuai dengan videonya, tapi saya akan gabung menjadi satu resume dari semuanya itu. Oke, yang pertama vektor. Jadi vektor itu memiliki 3 perspektif utama, yaitu dari fisikawan, ilmuwan komputer, dan matematikawan. Dari sudut pandang si fisikawan tadi, vektor itu adalah sebuah panah yang memiliki nilai dari panjang vektornya dan juga arah di sebuah ruang. Jadi vektor di bidang 2 dimensi itu vektor 2 dimensi, ruang 3 dimensi itu vektor 3 dimensi. Yang kedua, perspektif si ilmuwan komputer adalah vektor adalah daftar terurut angka. Jadi kayak untuk menganalisis harga rumah dari harga luas, kita tuh menggunakan sepasang angka yang merepresentasikan 2 dimensi. Next, jadi si matematikawan setelah mendengar keduanya yang tadi menggeneralisasi dan mendefinisikan vektor itu adalah sebuah entitas yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan angka. Si vektor ini meskipun abstrak, tapi konsep vektor ini penting dalam pembelajaran aljabar linear. Oke. Vektor itu biasanya dianggap berakar di titik asal dalam sistem koordinat. Ya, berbeda dari pandangan fisikawan yang menganggap si vektor itu bisa berada di mana saja. Nah, koordinat vektor adalah pasangan angka yang mengindikasikan perpindahan dari asal ke ujung vektor. Dalam vektor 2 dimensi, karena dari 2 dimensi itu artinya kita punya sumbu X dan Y saja. Jadi sistem koordinat tersebut juga terdiri dari sumbu X yang merupakan garis bidang horizontal dan Y yang merupakan bidang vertikal dengan titik asal sebagai pusat. Untuk 3 dimensi, karena ada 3 dimensi berarti 3 ruang, maka ditambahkan sumbu Z yang tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y tadi. Nah, selanjutnya ada penjumlahan vektor. Jadi penjumlahan vektor itu memindahkan ujung vektor pertama ke pangkal vektor kedua dan menggambarkan vektor baru dari pangkal pertama ke ujung kedua. Penjumlahan vektor ini juga dapat dilihat secara numerik dengan menjumlahkan komponen-komponennya. Komponen X dijumlahkan kepada komponen X dan komponen Y dijumlahkan kepada komponen Y, seperti itu. Begitu juga dengan pengurangan. Nah, lalu ada perkalian. Perkalian itu ada 2 jenis, dengan angka dan juga dengan vektor. Nah, yang sekarang itu ada yang kita bahas adalah perkalian dengan skalar atau dengan angka. Nah, perkalian dengan skalar itu mengubah panjang vektor sesuai dengan faktor skalar yang disediakan. Jadi kayak perkalian skalar itu memperbesar gitu, kurang lebih kayak gitu pemahaman saya. Dan perkalian dengan bilangan negatif itu dapat membalikkan arah vektor, yang sebelumnya arahnya ke kanan bisa ke kiri, yang sebelumnya arahnya ke atas bisa ke bawah.
Oke, jadi perkalian ini kalau misalkan dalam matematis digunakan dengan mengalihkan semua vektor komponen vektor, baik itu di sumbu X, baik itu di sumbu Y, dengan si skalarnya tadi. Nah, aljabar linear ini berfokus pada dua komponen tadi, operasi itu, penjumlahan dan perkalian. Karena apa? Karena penjumlahan ini kita udah mendapatkan pengurangan, yaitu dengan penjumlahan negatif, kurang lebih seperti itu yang saya pahami. Nah, pandangan mengenai vektor sebagai panah di ruang atau daftar angka, seperti yang tadi dijelaskan di awal, tidak terlalu penting dibandingkan untuk kemampuan untuk mentranslasikan kedua pandangan yang penting dalam aljabar linear tadi. Nah, aljabar linear sendiri membantu analis data, memahami pola secara visual dan membantu fisikawan serta programmer grafik komputer menggambarkan dan memanipulasi ruang menggunakan angka. Nah, jadi vektor dalam sistem koordinat tadi terdapat dua vektor khusus, yaitu vektor I, yaitu vektor yang ada di sumbu X, dan vektor J, yaitu vektor yang ada di sumbu Y. Nah, koordinat X pada vektor itu mengambil si vektor I, dan koordinat Y itu merupakan si vektor J. Jadi vektor ini merupakan hasil penjumlahan dari dua vektor tadi yang diskalakan. Nah, dua vektor I dan J ini tadi disebut sebagai basis dalam sistem koordinat. Basis ini dapat berubah jika kita memiliki vektor yang berbeda, yang tetap menggambarkan sistem koordinat yang valid. Nah, konsep ini tadi disebut kombinasi linear, di mana dua vektor yang digunakan tadi untuk mencapai setiap vektor dalam ruang dua dimensi dengan mengubah si skalarnya. Nah, kombinasi linear ini mencakup semua vektor dalam ruang dua dimensi, kecuali jika kedua vektor dasar sejajar, yang hanya akan mencakup vektor pada satu garis. Set dari semua vektor yang bisa dicapai dengan kombinasi linear dari sepanjang vektor disebut span dari kedua vektor tersebut. Span ini penting dalam aljabar linear karena menunjukkan semua vektor yang dapat dicapai melalui penjumlahan vektor dan perkalian skala. Dalam ruang 3 dimensi sendiri, span dari dua vektor yang tidak sejajar akan membentuk bidang datar yang melalui titik asal. Jika kita menambahkan vektor ketiga yang tidak berada di bidang yang sama, span dari ketiga vektor tersebut akan mencakup seluruh ruang 3 dimensi. Namun, jika vektor ketiga berada di bidang yang sama, span tidak akan berubah. Konsep dependen dan independen linear juga diperkenalkan, di mana vektor yang redundan dan tidak menambah dimensi span disebut dependen linear, sementara vektor yang menambah dimensi span disebut independen linear. Basis dari ruang adalah sekumpulan vektor yang independen linear dan mencakup seluruh ruang. Nah, transformasi linear adalah konsep penting dalam aljabar linear yang menghubungkan vektor dengan matriks. Dalam konteks dua dimensi, transformasi linear dapat dipahami melalui perkalian matriks vektor. Istilah si transformasi ini berarti fungsi yang mengubah suatu vektor input menjadi sebuah vektor output. Di dalam visualisasi, kita bisa membayangkan setiap vektor input tadi bergerak ke posisi vektor outputnya. Untuk menyederhanakan, setiap vektor dianggap sebagai titik, di mana ujung vektor itu berada. Transformasi linear ini ditandai dengan dua sifat. Semua garis tetap lurus dan asal tetap di tempat. Transformasi yang tidak melengkungkan garis dan menyangga asal tetap di tempat disebut transformasi linear. Itu transformasi linear tadi. Misalnya rotasi, refleksi, atau peregangan yang menjaga garis-garis tetap sejajar dan berjarak sama. Untuk mendeskripsikan si transformasi tadi secara numerik, cukup mengetahui di mana dua vektor basis yang awal yang tadi saya jelaskan, yaitu vektor I dan J mendarat setelah transformasi. Misal jika I mendarat di 1 dan min 2 dan J mendarat di 3 dan 0, maka vektor apapun bisa ditemukan posisinya berdasarkan kombinasi linear dari posisi baru I dan J tadi. Nah, informasi yang tadi dikemas dalam bentuk matriks 2x2, di mana kolom pertama itu adalah posisi baru I
dan kolom kedua merupakan posisi baru Cj. Perkalian matriks vektor digunakan untuk menemukan posisi baru vektor apapun setelah transformasi. Misal jika matriks transformasi adalah 0, 1, min 1, 0, ini menunjukkan rotasi 90 derajat. Selanjutnya ada konsep komposisi transformasi linear, di mana ini tuh terjadi merupakan efek yang menerapkan satu transformasi kemudian ditransformasikan lagi yang nantinya akan menjadi transformasi linear baru yang merupakan hasil dari komposisi kedua transformasi ini tadi. Konsep ini diilustrasikan seperti rotasi dan shear, di mana efek keseluruhan dari dua ini direpresentasikan menjadi matriks yang baru. Nah, selanjutnya ada proses komputasi perkalian matriks untuk menghitung efek dari komposisi transformasi. Nah, urutan perkalian matriks ini penting karena mewakili urutan dari aplikasi si transformasi tadi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke transformasi vektor 3 dimensi, yang dimana yang tadinya hanya ada vektor I yang ada di sumbu X dan vektor J yang ada di sumbu Y. Nah, dalam 3 dimensi ini ditambahkan vektor K yang ada di sumbu Z. Nah, transformasi vektor ini direkam dalam matriks 3x3, yang dimana contoh sederhana adalah rotasi 90 derajat ke arah sumbu Y, yang dimana koordinat vektor menghasilkan matriks rotasi. Untuk menerapkan transformasi ini, kita mengalihkan koordinat vektor tersebut dengan matriks transformasi dan menjumlahkan hasilnya. Nah, perkalian matriks 3 dimensi ini menggambarkan komposisi transformasi yang berguna dalam grafika komputer dan robotika. Materi ini penting karena memudahkan pemahaman tentang rotasi dan transformasi dalam ruang 3 dimensi. Selanjutnya kita akan membahas konsep determinan dan signifikansinya dalam memahami transformasi linear. Minum dulu. Nah, selanjutnya ada matriks inverse dan lain-lain yang dibahas di video. Nah, jadi ketika matriks itu memiliki determinan yang tidak nol, maka terdapat sebuah matriks inverse yang memungkinkan pemecahan suatu persamaan. Nah, matriks inverse ini secara geometris merepresentasikan transformasi terbalik dari matriks asli. Namun ketika determinannya adalah 0, maka matriks itu tidak memiliki inverse gitu. Dan solusi juga mungkin tidak ada atau infinity atau tidak terbatas. Nah, konsep ruang kolom dan ruang nol membantu dalam memahami kapan solusi mungkin ada dan apa bentuknya. Meskipun tidak membahas secara komputasi, video yang saya tonton ini bertujuan untuk memberikan intuisi yang kuat tentang topik-topik yang tadi saya bahas. Nah, selanjutnya ada transformasi linear dari vektor 2 dimensi ke 3 dimensi atau sebaliknya. Nah, ini direpresentasikan sebagai matriks 2x2 dan 3x3. Nah, ngambilnya dari matriks non persegi yang menggambarkan transformasi antar dimensi yang berbeda, misal dari vektor 2 dimensi ke 3 dimensi. Nah, di dalam video ada ilustrasi visual yang menunjukkan perbedaan ruang input dan ruang outputnya. Matriks yang mewakili transformasi ini memiliki jumlah baris yang berbeda dengan jumlah kolom. Artinya matriks tersebut bukan matriks persegi seperti 2x2 3x3, tetapi matriks 3x2 atau 2x3. Nah, matriksnya ini tadi tergantung pada dimensi input dan output yang diincar. Nah, interpretasi geometris matriks ini penting dalam konteks ruang dimensi yang terlibat. Sekian hal yang bisa saya pahami dari video tadi. Jika ada salah atau kurang, saya minta maaf.